Seorang laki-laki berusia 42 tahun bernama Tuan Yadi dirawat di RS Media Medika Semarang. Pasien sudah dirawat selama 2 minggu di ruangan bangsal biasa. Diagnosa medis pasien adalah HIV/AIDS suspek TB paru. Pasien sudah didiagnosa penyakit ini sejak 1 tahun yang lalu. Keluarga pasien sudah mengetahui penyakit pasien. Karena kondisi pasien ini semakin hari semakin memburuk, pasien sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit, sehingga banyak tetangga yang menjenguk pasien untuk memberikan dukungan kepada pasien. Tetapi, ketika tetangga pasien menjenguk pasien, pasien hanya tertunduk diam dan tidak merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin karena Bapak merasakan sakitnya, jadi kita harus mengerti Bapak sebenarnya. Ya Bu, kalau gitu saya langsung pamit dulu ya, biar Bapak bisa istirahat juga. Makasih Bu ya sudah sempat mungkin ke sini. Bapak, kami pamit dulu ya Bapak. Misi pulang nanti Dulu ya Pak. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya Bu. Hati-hati Bu. Siang hari saat pergantian shift, perawat ruang seperti biasa melakukan operan dan melakukan pengecekan tanda-tanda vital pasien. Perawat bertanya-tanya sambil melakukan pengkajian. Karena perawat mendapat informasi dari istri pasien bahwa pasien menjadi lebih pendiam dan suka menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Selamat siang Bapak, siang Ibu. Siang Mbak. Bagaimana Pak kondisinya hari ini? Baik, Bapaknya sudah makan siang belum? ya. Sudah Bu, tapi cuma sedikit. Cuma sedikit ya Pak. Kenapa Pak? Kok makannya sedikit? Kan tidak energi ya Pak? Saya mau makan rasanya nggak enak sih. Tapi ini kan ada karyawan bisa kalau makan. Kalau gue saya minta obatnya terus. Iya Pak. Nanti saya konsultan ke dokternya terlebih dulu ya. Bapak untuk tekanan darahnya 110/81, suhunya 30/67, EF-nya 23, SpO-nya 95, artinya 85 ya Pak. Mbak, Iya Bu. mau tanya, dari kemarin Bapak sering diem ya, diajak ngomong juga sering susah, diem, terus ditanya diem, aja kenapa ya Mbak ya, yang ini sering diem. Sudah beberapa hari ya Bu? Ya sekitar 2 hari ini Bu, selama di rumah sakit. Baik Bu, nanti jika saya ada waktu luang, saya akan melakukan pengkajian lebih lanjut kepada Bapaknya. Nanti juga saya konsultasi kepada lebih dulu ya Bu. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Pak, saya permisi dulu ya Pak. Nanti jika Bapak atau Ibu butuh bantuan, Bapak dan Ibu bisa mencetaknya ya. Terima kasih Mbak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Perawat ruang melihat ada masalah psikologis yang ada pada pasien, sehingga perawat ruang berdiskusi dengan istri pasien untuk memberikan ruang kepada pasien untuk sendiri, sehingga perawat dapat melakukan pengkajian dan pasien menjadi lebih terbuka. Pak, beli makan dulu ya, sebentar ya, saya tinggal sebentar. Nanti saya makan makanan saya tak dulu saja, tak makan di sini. Sebentar ya Pak ya. Bapak mau nitip Bapak Pak? Oh iya ya Pak. Sebentar ya Pak.
di sini ada Pak? Istri saya di mana? Oh, lagi di mana ya Pak ya? Pak, di sini saya mau ngurus tekanan darah ya Pak ya? Di sini Pak. Gimana Pak dakwaan hari ini Pak? Ya, ini tadi barunya udah sedih saya. Oh, sedih ya Pak. Boleh ceritakan Pak sedihnya kenapa? Saya terkena HIV 1 tahun yang lalu. Selama ini juga mengikuti. Sejak saat itu saya merasa enggak jadi istri saya yang saya kerja, sedangkan saya cuma di rumah sih. Baik, jadi memang tidak mudah ya Pak untuk menerima kondisi Bapak saat ini, apalagi dengan jadi sering muncul ya Pak ya. Seperti itu, tapi mungkin dengan apa segala waktu Bapak bisa menerima itu ya Pak ya. Ya tidak tahu sus, ya saya terima aja kayak ini, mau gimana lagi. Bapak bisa berserah kepada Tuhan ya Pak ya. Tensinya sudah ya Pak, tensinya 120/86, suhunya 36,5, terus untuk nadinya 86, terus SPO2-nya 95 ya Pak ya. Seperti itu Bapak. Nanti jika Bapak perlu sesuatu, Bapak bisa menempel ya Pak di tempat tidur Bapak sambil Bapak. Ada yang bisa menanyakan lagi Pak? Mau disampaikan? Tidak ada ya. Jadi saya ketemuan terus ya Pak ya. Selamat sore. Setelah perawat ruang mengkaji kondisi pasien, hasil yang didapat perawat ruang adalah pasien memiliki gangguan psikologis. Karena pasien yang merasa tidak sangat berguna untuk keluarganya dan membebani keluarganya. Kemudian keesokan harinya, perawat menghubungi dokter DPJP untuk melaporkan kondisi pasien. Selamat pagi dokter, dari ruang cempaka, saya perawat Reza dok. Izin untuk melaporkan kondisi pasien di ruang cempaka ya dok ya. Pasien atas nama Tuan Yadi, umur 42 tahun dengan diagnosa medisnya HIV/AIDS, suspek TB paru. Ini sudah sejak setahun yang lalu ya dok ya. Telah melakukan pengkajian lebih lanjut kepada pasien, yaitu screening paliatif dok. Pasien tersebut memiliki permasalahan terkait psikososial dok. Apakah kita perlu melakukan konsultasi kepada tim paliatif dok? Boleh sus, terima kasih infonya. Saya akan memberitahukan kepada dokter paliatif untuk meminta perawat paliatif datang ke ruangan untuk mengkonfirmasi ulang. Baik dok, terima kasih. Selamat pagi. Kemudian, dokter penanggung jawab menghubungi dokter paliatif. Selamat pagi dok, saya mendapat informasi dari perawat ruang bahwa di ruang cempaka terdapat pasien atas nama Tuan Yadi, 42 tahun, diagnosa medisnya HIV/AIDS, suspek TB paru. Ini sudah sejak setahun yang lalu memiliki permasalahan terkait psikososial dok. Apakah perawat paliatif dapat datang ke ruangan? Baik, terima kasih untuk infonya. Nanti saya akan ke perawatan paliatif untuk tindakannya ya, segera datang. Oke, baik, terima kasih ya dok. Setelah dokter DPJP melaporkan kepada dokter paliatif, maka dokter paliatif meminta perawat paliatif untuk datang ke ruangan. Kemudian perawat paliatif datang ke ruangan cempaka. Sebelum perawat paliatif tersebut bertemu dengan pasien, perawat paliatif melakukan operan singkat dengan perawat ruang terkait data-data pasien. Setelah selesai, perawat paliatif bertemu dengan pasien untuk memvalidasi apakah pasien memerlukan perawatan paliatif dengan melakukan screening paliatif. Selamat siang Pak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Masih punya Yesus ya laksanakan ajaran masih gosok. Begitu ya Pak. Perkenalkan sebelumnya saya perawat pria yang akan membantu Bapak sampai siang hari nanti. Kalau boleh tahu, awal masuk ke rumah sakit dari mana nih Pak? Saya sudah 1 tahun kena HIV. Selama itu saya terus didiagnosa lagi kena TB paru. Nah, setelah itu saya jalan di rumah kok nggak ada perkembangan, terus saya dirujuk sini. Oke, betul ya Pak. Sebelumnya di
ya saya makan. Kemudian untuk lingkungan sekitarnya bagaimana kondisinya? Lingkungan saya tinggal di lingkungan sempit, kumuh juga Sus. Banyak sampah-sampah dan di lingkungan banyak perokok serta yang batuk juga. Kegiatan sehari-hari Bapak masih bisa dilakukan secara mandiri atau dibantu? Masih bisa Sus kegiatan mandiri. Oke, baik Bapak. Cukup itu saja ya Pak. Bapak tetap semangat. Saya izin untuk kembali ke ruang. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mendapatkan data, perawat paliatif tersebut melakukan diskusi dengan tim paliatif lainnya untuk melakukan pendekatan apa yang dapat digunakan untuk tindakan kepada pasien tersebut dan juga berdiskusi tentang rencana keperawatan yang akan dilakukan. Setelah tim paliatif melakukan diskusi terkait rencana perawatan yang nantinya akan dilakukan, perawat paliatif melakukan validasi kepada pasien dan keluarga. Apakah keluarga dan pasien berkenan untuk melakukan perawatan paliatif? Selamat pagi Bapak, Ibu. Kita kemarin sudah pernah bertemu ya Bu? Iya. Masih ingat saya Bu? Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kondisi Bapak saat ini. Dan saya juga ingin meminta pendapat Bapak dan Ibu mengenai tindakan apa yang akan diberikan kepada Bapak dan juga apa saja harapan Bapak. Ibu. Silakan Sus. Jadi begini Pak, Bu, Bapak kan sudah mengidap HIV/AIDS sejak 1 tahun lalu ya? Iya. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan juga Ibu bahwa penyakit ini tidak akan sembuh dan juga penyakit ini akan mengganggu sistem imun Bapak sehingga Bapak ini tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Oleh karena itu, saya sebagai perawat paliatif ingin Bapak dapat melakukan perawatan paliatif. Kemudian perawatan paliatif ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup Bapak dan juga kami akan mendampingi Bapak sampai Bapak dapat mengenali kondisinya dan juga tetap aktif sampai akhir. Seperti apa ya Ibu? Nanti kita akan melakukan terapi-terapi alternatif untuk mengurangi keluhan-keluhan Bapak. Kami tetap melakukan pengobatan apabila Bapak mengalami keluhan yang sangat mengganggu, kami akan memberikan resep obat. Kemudian tentunya sebelum dilakukan perawatan paliatif, nanti kita dari tim paliatif akan melakukan diskusi bersama dengan keluarga atau family meeting ya Bu. Kemudian nanti kita akan ada dokter, juga ada fisioterapi dan juga tenaga medis yang lain. Begitu Ibu, apakah Ibu bersedia? Gimana ya Mbak ya? Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ini masih wewenang keluarga juga. Saya perlu ngobrol dengan keluarga suami saya, keluarga saya, anak saya. Gitu. Jadi mungkin nanti untuk urusannya saya sampaikan dulu ke keluarga, baru saya sampaikan ke Mbak. Seperti itu. Baik Ibu, nggak apa-apa Ibu, bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan keluarga. Nanti apabila sudah mendapat keputusan bisa berbicara dengan saya. Itu dia Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Pagi Mbak. Setelah beberapa hari, istri pasien kemudian memberitahu kepada perawat bahwa pasien dan keluarga pasien bersedia melakukan perawatan paliatif. Oleh karena pasien dan keluarga bersedia, perawat memberitahukan kepada tim paliatif lainnya untuk mempersiapkan family meeting. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik ya. Perkenalkan, saya Suster Nina, suster yang sudah dapat dibayar siang hari ini sampai hari ini. Kemarin sudah ketemu sama teman saya ya, Suster Nina? Iya, yang bahas kemarin. Iya. Ini katanya kemarin dari Suster Nina itu ibu ini
Juni anak saya dan keluarga. Itu Bapak bisa datang kapan keluarga Bapak? Mungkin lusa ya Mbak ya. Lusa. Nanti lusa kan saya jadwalkan family meeting dengan beberapa pihak dari rumah sakit seperti dokter, nanti ada juga psikolog, terus ada ahli gizi dan yang lainnya ya. Dan nanti akan membahas mengenai perawatan paliatif yang akan dilakukan diterapkan kepada Bapak ya. Baik, saya konfirmasi kembali untuk lusa tanggal 20 Juni ya Bu ya. Nanti akan kami adakan family meeting antara keluarga Bapak ini nanti dengan beberapa tim paliatif. Untuk nanti itu ada di ruang diskusi ya Bu. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya untuk topik itu membahas mengenai perawatan paliatif yang akan dilakukan kepada Bapak Yadi. Itu ya. Jadi kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti keluarga yang datang bapak ibu anak boleh datang. Boleh nggak satu keluarga saja? Iya. Makasih Mbak. Sudah cukup Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mari. Terima kasih. Setelah perawat paliatif melakukan kontrawaktu dengan pasien dan keluarga untuk melakukan family meeting, perawat paliatif dan tim paliatif lainnya menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya family meeting. Family meeting akan dihadiri oleh pasien, istri pasien, kemudian ada orang tua pasien dan saudara kandung pasien. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini di acara family meeting pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Yuliana sebagai penanggung jawab dari tim paliatif yang ada di rumah sakit ini. Selamat pagi Bapak Yayan, selamat pagi keluarganya. Tujuan kita berkumpul di tempat ini berdiskusi untuk perawatan yang akan untuk Bapak Yayan, baik, sebelumnya kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya akan serahkan ke perawat paliatif yaitu Mbak Kusnina Puan. Terima kasih ya Dok atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau disanggah bisa langsung diutarakan saja ya. Jadi di sini saya perkenalkan terlebih dahulu pasiennya. Ini pasien bernama Tuan Yadi, berusia 42 tahun. Dia didiagnosa HIV/AIDS, suspek TB paru sudah dari setahun yang lalu. Dari saya dan perawat Ria sudah melakukan pengajian paliatif. Ini meliputi keluhan Bapak, perilaku Bapak, perasaan Bapak, terus bagaimana cara Bapak menangani gejala-gejala yang timbul gitu ya Pak ya. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang akan Dr. Yuliana jelaskan mengenai prognosis atau kemungkinan perkembangan penyakit Bapak ya. Baik dokter, mungkin bisa jelaskan mengenai prognosis penyakit Bapak ini. Baik, saya akan menjelaskan HIV/AIDS itu apa. Untuk HIV-nya sendiri yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh nggih. Untuk AIDS-nya yaitu merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuhnya itu tidak mampu lagi untuk melawan virus. Untuk infeksi HIV-nya akan berprognosis menjadi AIDS. Orang yang menderita HIV sendiri bisa disebut juga dengan ODHA, yaitu orang yang menderita dengan HIV/AIDS. Untuk TBC-nya merupakan infeksi terbanyak dari orang yang terkena HIV/AIDS karena sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak mampu lagi nggih. Perlu dipahami juga pasien dan keluarga bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan lagi. Untuk pengobatannya juga harus perlu waktu yang lama nggih. Perlu konsultasi pada pasien, keluarganya harus mendukung, terutama istrinya sama ibunya nggih. Baik, saya akan gimana untuk perawatan paliatifnya? Pak, jadi sesuai yang tadi disampaikan oleh Dr. Yuliana, mohon maaf, ini untuk pasien dengan HIV itu kemungkinan sebenarnya sangat kecil, bahkan mungkin
tidak bisa sembuh, dan pastinya memerlukan terapi obat yang jangka panjang sampai nanti akhir hayat. Maaf. Tapi tidak dipungkiri juga penyakit ini itu juga memerlukan pelaksanaan di luar pengobatan seperti pendampingan psikologis gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan Pak, apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya ingin sehat seperti dulu lagi, agar saya bisa menjadi suami yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga, dan tidak hanya membebani keluarga saya terus. Baik Bapak, saya mengerti perasaan Bapak saat ini. Bapak pastinya ingin kembali seperti dahulu, Bapak sebugar dulu, bisa melakukan aktivitas seperti dahulu, dan juga Bapak saat ini harus merasakan keluhan-keluhan yang Bapak alami, yang itu mungkin merasa tidak nyaman bagi Bapak dan juga merasa sakit bagi Bapak. Jadi nanti perawatan paliatif ini dapat dilakukan di dalam rumah juga. Nanti dengan begitu perlu dukungan besar dari keluarga-keluarga terdekat, terutama dari dukungan dari istrinya, Bu. Ibu, bagaimana perasaannya? Saya sedih. Saya nggak tega lihat suami saya merasa kesakitan. Kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Kita cuma tahu dia kesakitan. Ya, saya juga pengen Bapak bisa hidup lebih baik. Ibu, saya mengerti kondisi Ibu saat ini. Ibu harus tetap kuat deh, dan sabar ya Bu, selalu dukung suami Ibu. Kemudian hasil screening paliatif yang saya dapatkan, pasien dapat skor 4. Dengan skor 4, selain itu pasien juga memiliki masalah yang lain, yaitu setiap pasien sakit, pasien lebih suka menyendiri dan juga tidak mau bergaul dengan orang lain. Apakah betul? Iya Bu, betul. Bapak akhir-akhir ini, apalagi sejak di rumah sakit tuh diam terus, sering ngelamun, kalau ditanya juga kurang merespon seperti itu. Saya juga merasa kakak saya ini semenjak sakit jadi jarang cerita sama saya dan bisa cerita sama saya jadi kakak saya juga sekarang jarang berinteraksi sama saya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan data yang sudah kami dapat dan kami sampaikan tadi, Bapak ini sudah mulai dia selalu kena HIV. Kemudian Bapak ini juga kadang merasa kayak dia tuh merasa tidak berguna karena nggak bisa menafkahi keluarganya ya. Nah, dari sini kami dari perawat paliatif mengangkat diagnosa dari Bunda. Nah, dan fokus perawatan paliatif kami ini nanti akan difokuskan ke masalah tersebut. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian? Apakah dengan perawatan paliatif ini tuh bisa membuat suami saya bisa lebih baik lagi, Bu? Tentu saja, nanti perawatan ini juga bisa dilakukan di rumah. Nanti tim paliatif akan datang secara berkala sesuai jadwal. Nanti akan dicek kondisi Bapak bagaimana, kemudian apa yang Bapak perlukan. Nanti sebisa mungkin kami akan mengatasi keluhan yang Bapak rasakan sesuai kebutuhan Bapak. Maaf saya mau nanya, nanti siapa aja yang merawat kakak saya? Nanti untuk perawatan paliatif ini akan dilakukan oleh satu tim paliatif. Itu nanti ada ahli gizi, ada psikolog, terus kemudian ada apoteker, ada fisioterapis, nanti juga ada dokter umum, dokter spesialis. Tentunya kami dari perawat juga akan bergabung untuk melakukan perawatan paliatif bersama Bapak. Bagaimana Bapak, Ibu, keluarga Bapak Yadi? Apakah bersedia melakukan perawatan paliatif? Iya, baik
khusus kami semua setuju dan bersedia apapun itu keputusannya, yang penting bisa terbaik untuk suami saya. Saya berharap anak saya ini bisa beraktivitas seperti biasa seperti yang lainnya. Baik, kemudian Bapak Yadi sendiri bagaimana Pak? Misalnya tidak Pak? Keluarga saya setia membantu saya bersedia sus. Baik, jadi ini Bapak, Ibu, istri, saudara itu sudah setuju ya melakukan perawatan layak Bapak ya. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya kembalikan ke Dokter Yudi. Baik, kita masuk ke dalam rencana perawatan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami Bapak Yadi nggih. Untuk pengobatan HIV/AIDS akan tetap diberikan obat ARV. Obat ini yaitu digunakan untuk mengurangi resiko penularan, menghambat pemburukan infeksi. Obat ini juga diberikan 1 hari diminum 2 kali nggih. Apakah Bapak Yadi bersedia minum obat? Saya nggak mau minum obat sih. Duh Pak, gimana kalau minum obat? Bapak kan mau sembuh. Saya tuh capek minum obat. Tapi kan tetap harus minum obat. Mas lagi sakit, obatnya diminum. Aku tuh capek. Iya Mas, benar kata Ibu. Kalau nggak minum obat nanti malah parah. Obatnya juga nggak bisa buat kamu sembuh kan dok? Iya Pak, saya paham. Obat ini memang tidak bisa menyembuhkan, tetapi obat ini dapat meningkatkan imunitas Bapak, sehingga Bapak tidak mudah terkena penyakit yang lain. Untuk keluhannya dari Bapak rasakan, alternatif yang lain dapat dilakukan, misalnya Bapak ini mual, bisa dibantu dengan makan permen atau minum teh hangat untuk meredakan mual Bapak nggih. Untuk keluhan lainnya misalnya pegel-pegel, nanti keluarga atau istrinya bisa membantu untuk gimana biar tidak pegel atau dipijit atau gimana ditanya nggih. Bagaimana Pak dengan alternatif yang kami sarankan? Iya, itu efeknya yang saya rasakan dok. Seperti mual, pegal, pusing, jadi sakit-sakit semua. Saya mau minum obat, tapi kalau keluhan saya juga bisa reda. Baik, dari keluhan selanjutnya yaitu nyeri saat batuk nggih Pak. Leres nggih. Rencana perawatannya apa yang akan dilakukan untuk fisioterapi? Gimana rencana yang mau dilakukan apa untuk Bapak Yadi? Untuk terapi yang akan diberikan yaitu batu efektif untuk membantu mengeluarkan dahak Bapak dan juga fisioterapi dada. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya fisioterapi dada itu seperti apa ya? Sakit tidak ya? Baik, fisioterapi dada adalah teknik untuk menepuk-nepuk dada agar membantu dahak Bapak itu keluar. Nanti dilakukan sebelum sarapan dan sebelum tidur. Kurang lebih waktunya 3-5 menit. Begitu Pak. Ya, saya mau sih. Supaya pengobatannya optimal, kami juga akan memberikan alternatif lain ya Pak, menggunakan pengobatan nebulizer. Silakan dari pihak farmasi bisa menjelaskan apa itu nebulizer dan alatnya gimana? Baik, untuk kami dari farmasi, tadi sesuai dengan advis dokter itu menyarankan untuk nebulizer 2 kali dalam sehari. Seperti itu ya Pak? Ya. Iya Sus. Untuk alatnya itu seperti apa ya? Apakah yang digunakan kemarin? Iya benar Ibu. Kemarin sudah diajarkan juga oleh perawat ruang Ibu. Untuk alatnya dapat kami pinjami dari rumah sakit. Setiap ada pengobatan tersebut akan kami fasilitasi. Kemudian Bapak juga bisa datang ke puskesmas terdekat saat dibutuhkan nebulizer. Jadi nanti saat perawatan paliatif di rumah itu saya bisa datang ke puskesmas atau kontrol lagi ke rumah sakit seperti itu ya Mbak? Iya Ibu, betul Ibu.
Baik, untuk keluhan yang ketiga yaitu susah makan. Karena Bapak bener nggih ada sariawan di mulut nggih. Rencana perawatan yang akan dilakukan yaitu dengan ahli gizi. Gimana ini untuk Bapak Yadinya bisa dijelaskan? Untuk tindakan selanjutnya nanti kita kan bapaknya lagi sariawan, sering sariawan gitu, mungkin untuk tindakan selanjutnya nanti akan dibuatkan makanan yang bertekstur lembut seperti bubur. Bagaimana Bapak, apakah Bapak bersedia? Saya nggak mau makan bubur, saya sukanya nasi. Tapi saat saya makan nasi, menurut saya tuh sakit karena ada sariawan. Iya, jadi sebenarnya Bapak tetap suka nasi, cuma karena sariawan saja. Baik, untuk itu nanti biar diresepkan dokter saja untuk obat sariawannya. Nanti dari kami pihak farmasi nanti akan memberikan obat sesuai dengan advies dokternya supaya nanti apabila Bapak makan nanti dapat mengurangi rasa nyeri pada saat makan. Seperti itu ya Pak? Sus, kalau itu kan saya bisa makan yang lainan juga, nggak bubur terus saya bosan Sus. Ya baik Pak, apabila ada keluhan yang ingin disampaikan lagi silahkan untuk disampaikan ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Yadi dan keluarga nanti kita juga akan mengadakan fisioterapi. Baik, selanjutnya untuk keluarga dan Bapak Yadi nanti kita juga ada psikolog dan rohaniawan yang membantu Bapak untuk keluhan masalah psikolognya supaya Bapak sampai tadi, dan rohaniawannya untuk membantu Bapak lebih dekat lagi dengan Tuhan nggih. Untuk psikolognya bisa membantu menjelaskan kepada pasien Yadi. Baik, saya sebagai psikolog akan membantu Bapak mengatasi masalah psikis Bapak. Nanti Bapak bisa menyampaikan keluh kesah Bapak, nggih. Jika Bapak butuh teman cerita atau butuh bantuan apapun, saya akan membantu. Untuk rohaniawannya bisa menjelaskan kepada keluarga Bapak Yadi. Baik, Bapak, Ibu, di sini saya sebagai rohaniawan. Di sini saya akan membantu membimbing Bapak dalam beribadah sesuai agama Bapak. Tujuannya supaya Bapak lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Bagaimana Pak? Bagaimana dari keluarga dan istri, apakah bersedia? Iya dok, saya bersedia. Menurut saya suami saya butuh, karena pasti psikologinya terganggu dengan pikiran dan rasa sakitnya yang dihadapi. Untuk kerohanian insya Allah dari pihak keluarga kami masih bisa untuk memenuhi. Baik, Ibu, jika itu keputusannya, apabila nanti membutuhkan bantuan bisa menghubungi tim paliatif Bu. Permisi dok, Bu, izin bertanya untuk kegiatan sehari-hari suami saya di rumah itu bagaimana ya Mbak ya? Baik Ibu, nanti kami akan memberikan fasilitas berupa kursi roda sehingga nanti dapat digunakan Bapak untuk jalan-jalan ketika Bapak untuk di rumah, dapat jalan-jalan sebentar Pak di halaman rumah menggunakan kursi roda. Itu Bu, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak atas bantuannya. Jika nanti ada perawatan di rumah, terus saya kontrolnya bagaimana Sus? Seminggu sekali atau bagaimana? Iya, apakah masih kontrol? Masih. Nanti kami dari pihak rumah sakit dari tim perawatan paliatif akan datang berkunjung rutin selama 2 hari sekali, sehingga nanti kami bisa memantau kondisi Bapak dan mengatasi keluhan gejala Bapak. Nanti untuk kunjungannya itu akan bergantian. Dari saya, teman saya nanti akan bergantian. Baik, kita sudah memutuskan rencana perawatan paliatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Bapak Yadi. Tentunya semua rencana perawatan tadi sudah disetujui oleh pihak keluarga dan istrinya dan pasien itu sendiri untuk rencana perawatan keluhan kebutuhan pasien. Perawatan paliatif ini akan dilakukan oleh masing-masing tenaga kesehatan sesuai perannya masing-masing, Bapak Ibu, pastinya kita semua berharap dan mempunyai tujuan bahwa dengan dilakukan perawatan paliatif ini kualitas kesehatan Bapak
semakin meningkat nggih. Tentunya perlu kerjasamanya juga kepada tim paliatif, kepada keluarga. Yang pertama yaitu istrinya. Baik untuk kegiatan family care ini pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada tenaga kesehatan. Semoga perawatan paliatif untuk Bapak Yadi berjalan dengan lancar. Saya tutup, terima kasih, selamat pagi.